Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Yang saya hormati Ibu Anisya selaku dosen pengampu. Di sini saya sebagai moderator. Langsung saja saya akan memulai presentasi manajemen pemasaran dengan bab analisis pasar bisnis. Sebelum memulai, perkenalkan anggota kami. Satu, Lutfi Anissa Pasha, NIM 20211228. Dua, Raksi Ari Nuria 2021 11263. Tiga, Stephen Rizky Putra NIM 2021 11280. Subbab 1. Pengertian pasar bisnis. 2. Perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. 3. Struktur dan permintaan pasar pemasar bisnis. 4. Jenis keputusan dan keputusan proses. 5. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembeli bisnis. 6. Langkah-langkah dalam proses keputusan pembeli bisnis. 7. Melibatkan pembeli bisnis dengan digital dan sosial pemasaran. 8. Membandingkan kelembagaan dan pasar pemerintah. Pengertian pasar bisnis. Perilaku pembeli bisnis mengacu pada pembelian perilaku organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi produk dan jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok kepada orang lain, yang termasuk perilaku perusahaan retail dan grosir yang mengakuisisi barang untuk dijual kembali atau disewakan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis, proses pembelian, pembeli bisnis menentukan produk dan layanan yang perlu dibeli oleh organisasi mereka, dan kemudian menemukan, mengevaluasi, dan memilih di antara alternatif pemasok dan merek. Bisnis ke bisnis, pemasar harus melakukan yang terbaik untuk memahami bisnis pasar dan perilaku pembeli bisnis. Kemudian, seperti bisnis yang menjual ke pembeli akhir, mereka harus terlibat bisnis pelanggan dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan mereka dengan menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Mas Steven. Saya akan menyampaikan perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Perbedaan utama terletak pada struktur pasar dan permintaan, sifat unit pembelian, dan jenis keputusan dan proses keputusan yang terlibat. Struktur dan permintaan pasar pemasar bisnis biasanya berurusan dengan jauh lebih sedikit, tetapi jauh pembeli yang lebih besar daripada yang dilakukan pemasar konsumen. Bahkan di pasar bisnis yang besar, beberapa pembeli sering bertanggung jawab atas sebagian besar dari pembelian. Jenis keputusan dan keputusan proses. Yang pertama yaitu pembeli bisnis biasanya menghadapi pembelian yang lebih kompleks keputusan daripada pembeli konsumen. Yang kedua, pembelian bisnis sering melibatkan sejumlah besar uang, teknis yang rumit dan pertimbangan ekonomi, dan interaksi di antara orang-orang di banyak tingkat organisasi pembeli. Yang ketiga, proses pembelian bisnis juga cenderung lebih lama dan lebih formal. Yang keempat, pembelian bisnis besar biasanya membutuhkan produk yang terperinci spesifikasi, pesanan pembelian tertulis, pemasok yang cermat, pencarian, dan persetujuan formal. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pelaku pembelian bisnis adalah keputusan pembelian bisnis dapat berkisar dari rutin hingga luar biasa, kompleks, hanya melibatkan sedikit atau sangat banyak mengambil keputusan dan pembelian pengaruh. Pada tingkat paling dasar, pemasar ingin tahu caranya pembeli bisnis akan menanggapi berbagai rangsangan pemasaran. Pusat pembelian mencakup semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 5 peran dalam pembelian proses keputusan. Ini adalah peran dalam pembelian proses keputusan. Yang pertama pengguna, yang kedua influencer, yang ketiga pembeli, yang empat pengambil keputusan, yang kelima gatekeeper.
Yang pertama, pengguna. Nah, pengguna sendiri anggota organisasi yang akan menggunakan produk atau layanan. Dalam banyak kasus, pengguna ini memulai proposal pembelian dan membantu menentukan spesifikasi produk. Yang kedua adalah influencer. Influencer sering membantu menentukan spesifikasi dan juga memberikan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Yang ketiga, pembeli. Pembeli memiliki wewenang formal untuk memilih pemasok dan mengatur syarat pembelian. Pembeli dapat membantu membentuk spesifikasi produk, tetapi peran utamanya adalah dalam memilih vendor dan negosiasi. Dalam pembelian yang lebih kompleks, pembeli mungkin termasuk petugas tingkat tinggi yang berpartisipasi dalam negosiasi. Yang keempat, mengambil keputusan. Mengambil keputusan sendiri memiliki kekuatan formal atau informal untuk menyetujui pemasok. Dalam pembelian rutin, pembeli seringkali menjadi penentu atau setidaknya pembeli persetujuan. Yang terakhir adalah gatekeeper. Gatekeeper yaitu proses penyaringan atau mengontrol aliran informasi ke yang lain. Misalnya agen, pembelian. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses keputusan pembelian bisnis. Yang pertama, deskripsi kebutuhan umum. Yang kedua, spesifikasi produk. Yang ketiga, uraian kebutuhan umum. Yang keempat, pencarian pemasok. Yang kelima, permohonan proposal. Dan yang keenam, pemilihan pemasok. Yang ketujuh, spesifikasi pesanan rutin. Yang terakhir adalah tinjauan kinerja. Deskripsi kebutuhan umum. Setelah mengenali kebutuhan, pembeli selanjutnya mempersiapkan deskripsi kebutuhan umum yang menggambarkan karakteristik dan jumlah barang yang dibutuhkan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka dan memberikan informasi tentang nilai karakteristik produk yang berbeda. Yang kedua, spesifikasi produk. Organisasi pembeli selanjutnya mengembangkan teknis item spesifikasi produk, seringkali dengan bantuan nilai tim teknik analisis. Analisis nilai produk adalah sebuah pendekatan pengurangan biaya di mana komponen dipelajari hati-hati untuk menentukan apakah mereka dapat dirancang ulang, distandarisasi, atau dibuat dengan metode produksi yang lebih murah. Yang ketiga, uraian kebutuhan umum. Setelah mengenali tadi kebutuhan, pembeli selanjutnya mempersiapkan deskripsi kebutuhan umum yang menggambarkan karakteristik dan jumlah barang yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, pencarian pemasok. Pencarian pemasok untuk menemukan vendor terbaik. Itu adalah pencarian pemasok. Nah, pembeli dapat menyusun daftar kecil yang memenuhi syarat pemasok untuk meninjau direktori perdagangan melakukan online. Selanjutnya adalah permohonan proposal. Dalam tahap permohonan proposal, bisnis proses pembelian, pembeli mengundang pemasok yang memenuhi syarat untuk mengajukan proposal. Sebagai tanggapan, beberapa pemasok akan merujuk pembeli ke situs web atau materi promosi mereka atau kirimnya penjual untuk menanggapi prospek. Yang keenam, pemilihan pemasok. Pemilihan pemasok, anggota pusat pembelian sekarang meninjau proposal dan dipilih pemasok atau lama pemasok selesai, pusat pembelian sering akan menyusun daftar atribut pemasok yang diinginkan dan kepentingan relatifnya.
Yang ketujuh, spesifikasi pesanan rutin. Nah, pembeli sekarang menyiapkan pesanan rutin spesifikasi. Ini adalah termasuk pesanan akhir dengan yang dipilih pemasok atau pemasok dan daftar item seperti teknik spesifikasi, jumlah yang dibutuhkan, waktu pengiriman, yang diharapkan, kebijakan pengembalian, dan garansi. Dalam hal pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian barang, pembeli dapat menggunakan selimut kontak daripada pesanan pembeli berkala. Yang terakhir adalah tinjauan kinerja. Nah, pembeli meninjau kinerja pemasok itu dapat menghubungi pengguna dan meminta mereka untuk menilai kepuasan. Tinjauan kinerja ini dapat mengarahkan pembeli untuk melanjutkan, memodifikasi, atau membatalkan perjanjian. Ya, itu tugas penjual adalah memantau faktor-faktor yang sama yang digunakan oleh pembeli untuk memastikan bahwa penjual memberikan yang diharapkan kepuasan. Baik, untuk bab selanjutnya adalah melibatkan pembeli bisnis dengan digital dan sosial pemasaran. Di sini, bisnis ke bisnis digital dan pemasaran media sosial menanggapi pergeseran cepat pelanggan bisnis ke arah online membeli. Pemasar B2B saat ini sekarang menggunakan berbagai pendekatan pemasaran media digital dan sosial dari situs web, blog, aplikasi seluler, buletin elektronik, dan jaringan online berpemilik ke media sosial utama seperti Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, dan Twitter. Untuk melibatkan pelanggan bisnis dan mengelola pelanggan hubungan di mana saja, kapan saja, pemasaran media digital dan sosial B2B tidak hanya tumbuh, itu meledak. Pemasaran media digital dan sosial telah dengan cepat menjadi ruang baru untuk melibatkan bisnis pelanggan. Untuk slide berikutnya adalah membandingkan pasar institusional dan pasar pemerintah. Yang pertama ada pasar institusional, yaitu pasar institusional terdiri dari sekolah, rumah sakit, panti jompo, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang dalam perawatan mereka. Institusi berbeda dari satu sama lain dalam sponsor mereka dan tujuan mereka. Institusi berbeda dari satu sama lain dalam sponsor mereka dan tujuan mereka. Yang pertama, contohnya adalah sistem kesehatan masyarakat. Menjalankan 115 untuk mencari keuntungan rumah sakit di 20 negara bagian. Menghasilkan 15 dolar miliar per tahun pendapatan. Sebaliknya, Rumah Sakit Anak Sirens adalah sebuah organisasi nirlaba dengan 22 fasilitas yang memberikan fasilitas gratis. Perawatan kesehatan khusus untuk anak-anak, sedangkan pusat medis urusan veteran yang dikelola pemerintah berlokasi di seluruh negeri menyediakan layanan khusus untuk veteran. Yang kedua adalah pasar pemerintah. Pasar pemerintah menawarkan peluang besar untuk banyak perusahaan, baik besar maupun kecil. Di sebagian besar negara, organisasi pemerintah adalah pembeli utama barang dan jasa. Untuk contohnya adalah misalnya di Amerika Serikat saja, federal, negara bagian, dan lokal. Pemerintah berisi puluhan ribu unit pembelian yang membeli lebih dari 2,3 triliun dolar barang dan jasa masing-masing. Pembelian pemerintah dan pembelian bisnis serupa dalam banyak hal. Tapi ada juga perbedaan yang harus dipahami oleh perusahaan yang ingin menjual produk dan layanan kepada pemerintah. Untuk sukses di pemerintahan pasar, penjual harus menemukan pembuat keputusan utama, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli, dan memahami proses keputusan pembelian. Organisasi pemerintah biasanya mengharuskan pemasok untuk mengajukan penawarannya, dan biasanya mereka memberikan kontrak kepada penawar terendah. Dalam beberapa kasus, unit pemerintah akan membuat tunjangan
untuk kualitas atau reputasi pemasok yang unggul untuk menyelesaikan kontrak tepat waktu. Pemerintah juga akan membeli berdasarkan kontrak yang dinegosiasikan, terutama dalam hal proyek kompleks yang memberikan biaya dan resiko R&D utama dan kasus di mana ada sedikit kompetisi. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.